Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pakat. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 5 ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, nats hari ini merupakan suatu pengajaran yang berasal dari Rasul Petrus bahwa iman bukanlah garis akhir, melainkan titik awal. Rasul Petrus menuntut usaha keras, effort orang percaya untuk membangun karakter rohani setahap demi setahap, menambahkan kebajikan pengetahuan dan penguasaan diri di atas fondasi iman untuk mencapai kedewasaan. Nasihat ini mau mengajarkan supaya orang percaya memiliki perbedaan yang nyata dengan orang yang tidak mengenal Kristus di dalam hidupnya. Hidup orang percaya itu harus mengalami proses, bukan dengan cara instan. Walaupun pada kenyataannya Bapak Ibu, pada saat ini kita lihat banyak orang menginginkan sesuatu itu yang instan, cepat saja, cepat memperoleh sesuatu tanpa harus melalui proses yang panjang. Tetapi pengajaran yang disampaikan Rasul Petrus harus benar-benar memiliki tahapan. Jadi karakter yang harus dimiliki orang percaya tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang. Dibaratkan dengan seorang atlet maraton atau seorang pelari olimpiade, untuk menjadi pemenang tidak serta-merta didapatkan dengan cara yang mudah. Mereka akan menjadi juara hanya dengan berlatih dan berlatih, bukan dengan hanya percaya atau mendaftarkan diri sebagai atlet. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, proses panjang itu harus dijalani, walaupun harus banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Melalui nats harian pada pagi hari ini, kita akan membuka dulu cara berpikir kita tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki iman, artinya percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, tetapi tinggallah ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih. Semuanya harus dimulai dari iman. Dan menurut Rasul Petrus, iman itu akan berbuahkan kebajikan, dan kebajikan akan berbuah pengetahuan. Pengetahuan bukan berbicara tentang pengetahuan dunia, tetapi bagaimana kasih Allah itu menyelamatkan manusia. Kasih Allah diwujud nyatakan dengan pengorbanan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dia telah mengalahkan maut, sehingga setiap orang percaya akhir perjalanan hidupnya bukan berakhir dalam kematian, tetapi di dalam kehidupan yang kekal. Dan kepada pengetahuan ada yang disebut dengan
penguasaan diri. Apa yang mau dikatakan dengan penguasaan diri? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara tentang apa yang disebut dengan penguasaan diri, artinya kita harus mampu mengontrol diri kita supaya hidup menjadi berkat. Jangan pernah orang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi hidupnya menjadi batu sandungan. Bagaimanakah kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih mewujud nyatakan kehidupan yang dapat menguasai diri hanya dengan satu cara, bagaimana mewujud nyatakan hidup di dalam kasih. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi mengemban misi bagaimana menjadi saksi Kristus dengan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Penguasaan diri yang berbuah ketekunan. Ketekunan artinya sebagaimana dikatakan dalam cerita tentang seorang pelari maraton tersebut. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah merasa lelah, tetapi berlatih dan berlatih dengan satu tujuan, untuk mencapai kemenangan. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam ketekunan tersebut kita senantiasa harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah hidupmu hanya larut dengan kegiatan-kegiatan jasmani saja. Walau sesungguhnya sudah banyak orang yang menunjukkan sikap yang seperti itu, di mana lebih peduli dengan kegiatan-kegiatan jasmani dibandingkan kegiatan-kegiatan rohani. Wujud nyata ketekunan itu diwujud nyatakan dalam bentuk kesalehan. Kesalehan artinya bagaimana memiliki hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu Bapak Ibu memahami, memaknai hidupnya hanya seorang ciptaan Tuhan yang tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus. Penyertaan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada kerinduan yang diinginkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya dan juga kepada kita yang mendengarkan renungan ini, untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan akan membuahkan pengenalan yang jelas tentang siapa itu Tuhan Allah dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, dengan memiliki persekutuan itu, kita mengenal dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mewujud nyatakan hidup menjadi saluran berkat. Kiranya melalui firman ini kita dimampukan untuk senantiasa bersekutu, memiliki persekutuan yang intim, supaya dengan demikian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin.